Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Saya harap kita semua baik-baik saja ya. Pagi ini kita akan tetap melakukan ibadah secara format online sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Jadi tetap bersabar dan tetap beribadah dari rumah. Sebelum kita lanjut ke beberapa pengumuman, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan kondisi kita saat ini. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar tentang istilah new normal. Ada berbagai macam pemahaman tentang new normal. Nah, pagi ini saya ingin berbagi sedikit tentang apa itu new normal dan bagaimana kita mempersiapkannya untuk memasuki masa tersebut. New normal adalah sebuah kondisi di mana masyarakat dituntut untuk mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru, tentu saja dengan menerapkan tata laksana atau protokol kesehatan terkait pencegahan virus COVID-19 di setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang. Nah, untuk memasuki masa tersebut, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama yaitu Dear Myself. Dear Myself adalah sebuah tagline yang menggambarkan bagaimana kita harus melindungi diri kita, baik fisik maupun mental. Yang kedua, Hi Guys. Hi Guys adalah sebuah tagline yang menggambarkan bagaimana kita harus melindungi orang lain ketika kita sedang berinteraksi. Apa saja itu? Yang pertama, Dear Myself. Kita harus mempersiapkan mental kita dengan cara menghindari stres, tetap bahagia, bersyukur, berdoa, menyembah Tuhan. Itu membuat kita jauh dari stres. Kemudian, menjaga tubuh kita untuk tetap sehat dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, tambahkan multivitamin jika perlu, dan jangan lupa berolahraga. Selain itu, kita tetap harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, wajib menggunakan masker ketika kita sedang berada di luar rumah. Dan yang terakhir, selalu membawa cairan disinfektan jika perlu, masker cadangan, dan alat makan minum pribadi. Dan selanjutnya tentang Hi Guys, yaitu sebuah tagline yang menggambarkan bagaimana berinteraksi secara aman dengan orang lain. Kita tetap harus memperhatikan jarak aman, yaitu minimal 1 hingga 2 meter. Kemudian tidak berbagi makanan ataupun minuman, hindari bersentuhan, dan hindari berkerumunan. Bukan antisosial, tetapi kita dapat memanfaatkan teknologi dengan cara pertemuan-pertemuan daring yang kita bisa berkumpul lewat media atau lewat teknologi. Nah, itu yang bisa saya bagikan tentang persiapan menuju new normal. Kita kembali kepada pengumuman. Pengumuman selanjutnya yaitu telah berbahagia pasangan Bapak Ibu Christian Lili Nifak dengan Ibu Ebi atas kelahiran putri pertamanya yaitu Nadine Elis Nifak pada Sabtu 11 Juli 2020. Semoga Nadine tetap sehat, tetap kuat, jadi anak yang luar biasa, jadi berkat buat banyak orang dan keluarganya semakin bahagia. Yang selanjutnya, pengumuman selanjutnya, jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan konseling atau doa dapat menghubungi nomor di bawah ini, langsung menghubungi dengan Pastor Samuel Saputra. Yang selanjutnya, jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan, baik persembahan perpuluhan, persembahan khusus, dapat scan kode QR di bawah ini ataupun menghubungi Ibu Yohana dan Bapak Sigit. Demikianlah pengumuman kita pagi ini. Selanjutnya kita akan mulai ibadah kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Saat ini kita mau mulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang memuji, menyembah nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita saat ini kita mau satu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat berkat, buat mujizat yang Tuhan sudah tunjukkan untuk kami. Dan Tuhan, kini kami mau rayakan kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau puji kebesaran nama-Mu ya Bapa. Dan kiranya ibadah kami ini Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur, kami mau beri yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, saat ini kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Karena kita mau muji nama di atas segala nama. Nama yang ada harapan, nama yang punya kemenangan, nama yang mengandung mujizat, kesembuhan, kelepasan. Amin.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Dan tak pernah sedetik pun Engkau tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami mau nyatakan bahwa karya-Mu sempurna ya Bapa. Karya-Mu ajaib dan mulia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagukan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Katakan bersama. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Dan hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagukan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Tetaplah berharap di dalam kesesakan. Tetap percaya walau tak melihat. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagukan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Kuagukan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah. Kasih-Mu terindah selamanya. Sungguh Kau yang terindah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh Engkau sempurna, Engkau terindah dalam hidup kami. Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami Tuhan. Bapa, kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan saat ini. Ini hati kami yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, bertumbuh,
berbuah, dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan sampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai hidupnya lebih dan lebih lagi. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan, Happy Sunday buat saudara semua jemaat Tuhan, Father's House dan jemaat Papa di surga dimanapun saudara sedang berada saat ini, entah di mobil, di rumah, di meja makan atau di ruang tidur saudara. Ini asiknya ya ibadah yang hari-hari ini Tuhan sedang kembalikan lagi kepada kita. Yaitu ibadah yang otentik, santai, rileks, tapi firman Tuhan itu tetap dahsyat karena Dia maha hadir. Selalu ingat itu, Dia omnipresence. Tuhan tidak lebih kudus kalau Dia ada di gedung gereja dibandingkan Dia ada di kamar tidur saudara. Ya, Tuhan tidak lebih dahsyat, lebih hebat. Kalau saudara kumpulnya itu di ruang pakai tanda salib besar, dan saudara pakai jas, pakai dasi seperti itu, tidak. Itu aturan yang tidak mutlak yang agama berikan. Tapi yang pasti adalah ini, Tuhan hadir di mana saudara hadir. Dia Immanuel, Dia Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Hadiratnya sama di gedung gereja, di mana puluhan ribu orang berkumpul, ataupun cuma 2-3 orang di ruang makan. Ya, nggak ada tempat yang mungkin kelihatan sakral, tapi Tuhan Dia tetap sama, Dia hadir di mana saudara saat ini sedang berkumpul. Jadi siapkan hati saudara, kalau saudara bawa Alkitab atau mungkin Alkitabnya ada di handphone saudara, atau saudara mungkin senang mencatat firman Tuhan, saudara catatlah beberapa ayat yang pagi hari ini kita akan baca bersama-sama. Dan ini yang menjadi perenungan saya dalam minggu ini, saudara. Saya ingin berbicara tentang the importance of faith. Ya, berbicara tentang iman. Dan tema memang bulan ini dari IFGF seluruh dunia itu adalah faith speak. Ya, iman dia berbicara. Iman tidak pasif, iman tidak diam, tapi iman dia berbicara. Nah ini pesan yang saya ingin sampaikan buat kita semua. Buka kita bersama dengan saya di Yesaya pasal 26. Yesaya pasal 26 ayat 3 dan ayat yang keempat. Ini ayat yang merupakan powerful banget. Saya ingin saudara dengar dengan roh saudara. Catat ini sungguh-sungguh. Dikatakan begini, ayat 3 dan 4 Yesaya 26. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Jangan kadang-kadang percaya, kadang-kadang tidak. Tapi percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Perhatikan dua kata itu. Kata kekal dan kata selama-lamanya. Powerful ayat ini. Nah bahasa Inggrisnya saya dari terjemahan Amplified, saya ingin bacakan buat kita. Dikatakan begini, you will guard him and keep him in perfect and constant peace. Wow. Dikatakan di sini Tuhan akan menjagai saudara dan saya. Tuhan akan memelihara saudara dan saya di dalam damai sejahtera. Dan di dalam dikatakan di sini damai sejahtera yang sempurna dan damai sejahtera yang constant. Constant peace. Artinya damai sejahtera yang terus menerus. Bukan kadang damai, kadang tidak. Tapi damai sejahtera yang terus menerus. Bagi mereka dikatakan whose mind, yang pikirannya, both its inclination and its character is stay on you. Mereka yang karakternya, hatinya, inklinasinya dia tertuju kepadamu. Because he commits himself to you. Sebab dia, orang ini dikatakan dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. So, trust in the Lord. Percayalah kepada Tuhan.
Artinya adalah ini, commit yourself to him. Serahkan dirimu, itu artinya mempercayai Tuhan, artinya adalah ini. Saudara menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Ya, commit yourself. Dikatakan, commit himself to you, lean on you, and hope confidently in you. Itu kata karakter di situ, kata percaya di situ artinya adalah orang yang commit, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, orang yang bergantung kepada Tuhan, dan orang yang menaruh harapannya, keyakinannya sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya, trust in the Lord. Serahkan dirimu pada Tuhan. Gantungkan dirimu pada Tuhan. Taruh kepercayaanmu, keyakinanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Forever. For the Lord is an everlasting rock. The rock of ages. Wow. Tuhan akan jagai saudara dengan damai sejahtera yang sempurna. Damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Damai sejahtera yang tidak pernah habis. Dengan dua syarat ini. Yang pertama adalah mereka dikatakan yang hatinya teguh. Yang kedua adalah yang hatinya percaya kepada Tuhan. Terjemahan bahasa Inggris dikatakan mereka yang pikirannya sepenuhnya tertuju kepada Tuhan. Maka orang itu dijagai sama Tuhan dengan damai sejahtera yang sempurna. Damai sejahtera yang tidak pernah habis-habisnya buat saudara. So ambil ini kebenaran, ambil janji Tuhan ini buat saudara. Nah saya ingin tekankan pada kata trust, kata percaya. Karena ini yang saya ingin fokuskan hari ini. Kita ingin belajar bersama-sama. Nah kata trust di sini, dalam bahasa Ibrani ada beberapa kata untuk menunjuk kata faith, believe, and trust ini. Ya, kata iman, percaya, dan mempercayai. Nah saya percaya ini tiga kata yang sangat penting sekali hari-hari ini dalam menghadapi situasi, persoalan, pergumulan, tantangan, dan khususnya bagi saudara yang hari-hari ini sedang mulai membangun kembali kehidupan. Membangun kembali kehidupan bisnis, membangun kembali karir, studi saudara, masa depan saudara. Setelah beberapa bulan ini kita mengalami reses, mengalami sepertinya stuck dan berhenti. Dan ketika kita mulai ingin membangun kembali, ya, apa yang sudah tertinggal beberapa bulan ini. Mungkin beberapa membangun kembali apa yang telah runtuh. Tinggal puing-puing dan sisa-sisa. Maka dibutuhkan tiga kata ini, yaitu kata faith, iman, kata percaya, believe, dan kata trust, mempercayai. Nah bahasa Ibrani yang pertama dari ayat ini kata trust di sini, kata so trust in the Lord, itu mempunyai pengertian begini, dipakai kata batah. Ya, itu bahasa Ibraninya. Kata ini saudara, ini menunjuk kepada kata tadi trust in, percaya di dalam, and rely upon, bergantung kepada. Bergantung ke atas, bergantung kepada Tuhan. Kemudian feel safe, merasa aman. Trust, mempercayai. Be full of confidence, penuh dengan keyakinan. Nah ketika saudara mempercayai Tuhan dengan menyerahkan diri total kepada Tuhan, mempercayai Tuhan dengan menaruh keyakinan yang penuh, menjadikan Tuhan sandaran saudara, menjadikan Tuhan harapan saudara, menjadikan Tuhan segala-galanya yang saudara perlukan. Maka Tuhan berkata, kamu akan lihat, kamu akan tinggal dengan aman, dan Dia menjagai saudara dan keluarga dengan damai sejahtera. Paulus dia berdoa, dia berkata, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itu memelihara hati dan pikiran. Dua kata ini penting. Kalau saudara ingin hidup di dalam damai sejahtera yang tidak berkesudahan ini,
Kalau saudara ingin mengalami damai sejahtera yang tidak pernah habis dari hidup saudara, maka dua kata kuncinya, menjaga hati dan menjaga pikiran. Di mana hati saudara berada? Apa yang menjadi fokus pikiran saudara? Nah, ayat ini berkata begini, ketika hatimu batah, berserah total, penuh keyakinan, berharap sepenuhnya, dan mempercayai Tuhan, dan mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, dan kemudian whose mind stay on you, yang pikirannya fokus sepenuhnya tertuju kepada Tuhan, maka dia berkata, damai sejahtera itu akan menjaga hidup saudara. Engkau akan hidup dalam damai sejahtera yang penuh. Ini kata yang pertama. Kata trust atau batah itu ya dalam bahasa Ibrani. Nah, kata yang kedua yang saya ingin bahas di sini, yang saya ingin sampaikan buat kita, buka dalam Habakuk pasal yang kedua. Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat, dikatakan demikian, Habakuk 2 ayat yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Orang yang membusungkan dada ini orang yang sombong, orang yang arogan, orang yang tinggi hati. Ya, membusungkan dada. Nah, itu kalau orang yang suka berantem, ya waktu kecil saya di Jawa Barat suka berantem. Makanya saya berguru silat waktu kecil, ya di Jawa Barat. Karena adik ibu saya itu dukun di kampung. Jadi saya diperkenalkan dengan satu orang guru silat. Dan ketika kamu belajar di entah karate, kungfu, dalam konteks saya orang Sunda belajarnya silat. Itu ada sebuah rasa takut yang hilang. Tapi rasa takut hilang ini oleh karena kesombongan yang ada di dalam. Ada sebuah keyakinan, kesombongan, kebanggaan diri di dalam sini. Sehingga nggak takut siapapun. Gitu. Tidak takut siapapunnya itu oleh karena tadi itu. Karena merasa diri hebat, karena punya ilmu. Karena punya jurus, tahu bagaimana berantem. Jadi kalau ada yang nantangin, saya akan tantangi balik dengan berkata, ini dadaku, di mana dadamu. Artinya begini. Saya siap berperang, saya siap berantem, saya siap bertempur. Enggak ada ketakutan. Nah, ini ciri orang yang sombong. Ya, orang yang sombong itu seperti ini. Nah, dikatakan di sini sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Perhatikan kalimat itu. Orang-orang benar itu akan hidup oleh percayanya. The just shall live by faith. Dalam terjemahan sekali lagi saya dalam bahasa Inggrisnya di Amplified Bible dikatakan look at the proud. Coba perhatikan orang yang sombong tadi, yang membusungkan dada tadi. Nah, terjemahan bahasa Inggrisnya jelas clear. Look at the proud. Lihat orang yang arogan, lihat orang yang sombong itu. Nah, dia beritahu orang yang sombong itu begini. His soul is not straight. Jiwanya itu enggak lurus. Enggak tulus dan enggak lurus jiwanya. Itu orang sombong. Dan bukan cuma itu dikatakan or right within him. Jadi orang sombong itu yang pertama jiwanya itu enggak lurus. Tapi yang kedua orang sombong itu orang yang di dalam dia itu tidak ada kebenaran. Tidak ada yang benar di dalam dia. Nah, itu ciri orang yang sombong. Definisinya itu dikatakan di sini. But the wretchedly just and the uncompromisingly righteous man shall live by his faith and in his faithfulness. Tetapi dikatakan orang yang teguh, orang yang benar, posisinya benar di hadapan Tuhan. Ini orang ini, ciri orang benar adalah orang yang tidak mau kompromi dengan dosa. Tidak mau kompromi dengan sesuatu yang tidak benar. Dia kokoh, teguh, punya prinsip.
Dan dikatakan orang seperti ini, orang benar ini yang berdiri benar di hadapan Tuhan, dikatakan di sini shall live by his faith. Dia akan hidup oleh imannya, iman di dalam kesetiaannya Tuhan. Faith in his faithfulness. Iman bukan di dalam imannya sendiri, tetapi iman di dalam kesetiaannya Tuhan. Faithfulness. Nah, ciri orang yang setia adalah orang yang penuh dengan iman. Nah, ini orang yang setia. Nah, kata iman di sini atau kata percaya, kata faith, dipakai kata emunah. Emunah. E-M-U-N-A-H. Emunah. Nah, definisi dari kata emunah ini pemahaman tentang percaya atau iman di sini. Kalau dalam Perjanjian Baru dipakai kata orang benar akan hidup oleh iman. Kata emunah di sini, saudara, ini kata percaya yang berorientasi kepada tindakan. Bukan kata yang pasif. Tapi ini kata yang berorientasi kepada tindakan, support. Ya. Jadi ini konsep, banyak kali konsep iman hari ini itu konsep yang kita beriman kepada Tuhan, itu banyak konsep berpikirnya adalah ini, Tuhan akan melakukan semuanya, kita diam saja. Kita pasif tidak berbuat apa-apa. Gitu. Ya, ada saat di mana Tuhan berkata bahwa be still and know I am God. Tenang, diam sebab aku ini Tuhan Allahmu. Kamu hanya akan diam saja dan aku yang akan berperang bagi kamu. Ada saat Tuhan ingin kita diam. Ya. Tapi kata emunah di sini, saudara, ini bukan kata yang pasif. Tapi kata di mana kita ada tindakan, ada action yang kita buat, ada move yang kita buat, saudara, yang berkaitan dengan iman kita. Itu yang dikatakan dalam Yakobus, dikatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi kalau saudara percaya bahwa saudara sudah sembuh, mulailah bertindak. Mulailah ucapkan iman saudara. Kalau saudara percaya saudara orang yang diberkati Tuhan, mulailah berpikir. Ubah pikiranmu dari mentalitas miskin dan tidak punya dan tidak bisa. Dan mulai berkata sesuai firman Tuhan, I can do all things through Christ Jesus who strengthened me. Aku bisa melakukan segala perkara melalui Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Mulai lakukan itu. Ambil tindakan. Ambil tindakan. Make a move. Gitu. Nah itu kata emunah, saudaraku. Ya, jadi konsep iman yang bukan iman yang pasif, ya terserah Tuhan dan saudara hanya diam saja. Enggak. Jadi ini konsep emunah, ini konsep Ibrani ini sepertinya memang di mana saudara bukan hanya sekedar ya knowing, mengetahui bahwa Tuhan akan bertindak, tetapi lebih dari itu saudara akan bertindak bersama-sama dengan Tuhan. Nah ini konsep iman dalam konsep Ibrani yang dipakai kata emunah di sini, saudara. Ya, jadi idenya di sini adalah kata emunah ini kata support, itu kata emunah itu. Artinya kata yang aktif. Ya, contoh itu dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-12. Nah di sini kita lihat bangsa Israel menghadapi sebuah pertempuran dan peperangan yang hebat. Yosua ada di lapangan di medan tempur dan Musa dia di atas bukit. Nah ketika Musa dia mengangkat tangannya maka Yosua dengan pasukannya dia menang dalam pertempuran di medan tempur itu. Tapi ketika tangannya Musa kecapean, kelelahan, dia turunkan tangannya maka bangsa Israel menderita kekalahan di medan tempur itu. Ya. Sampai kemudian ada Harun dan Hur yang memberikan support kepada Musa. Menopang tangannya Musa, Harun dan Hur, satu di kanan, satu di kiri. Mensupport tangannya Musa supaya bisa tetap terangkat. Dan ketika Harun dan Hur lakukan itu,
maka bangsa Israel mengalami kemenangan yang besar. Musuh-musuhnya dikalahkan. Nah, kata emunah itulah kata, ilustrasi kata emunah adalah seperti peranan Harun dan Hur mensupport Musa di sini. Ya, mensupport Musa, mendukung Musa. Ada sebuah tindakan. Jadi kalau hari itu Harun dan Hur dia tidak mendukung dan mensupport Musa dengan menopang tangannya, maka bangsa Israel waktu itu dia akan menderita kekalahan dalam pertempuran, dalam peperangan itu. Tetapi karena ada Harun dan Hur, ada emunah tadi itu, ada support. Jadi kata emunah ini bukan sekali lagi percaya yang pasif, tapi percaya iman yang di dalamnya ada pergerakan, ada tindakan, ada move. Dan kesannya seperti mensupport Tuhan. Ya. Support Tuhan dan bahkan menjadi trigger, bahkan mendesak Tuhan untuk kemudian bertindak. Nah inilah kata emunah ini, saudara. Dan ini terjadi kita lihat dalam perjanjian baru. Ketika Yesus kemudian lewat, ada seorang buta namanya Bartimeus. Bartimeus kemudian mendengar, karena dia buta, dia tidak bisa melihat. Tapi dia mendengar orang banyak ribut dan berkata, Yesus dari Nazaret, dia datang ada di sini. Yesus, nah Bartimeus pernah mendengar Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, buat mujizat dan mengajar. Dan semua orang percaya Yesus ini nabi yang melakukan banyak mujizat. Jadi ketika Bartimeus mendengar bahwa Yesus mau lewat, Bartimeus dia teriak. Dan dia berkata, Yesus anak Allah kasihanilah aku. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Ketika Bartimeus teriak seperti itu, murid-murid Yesus yang marah dan menghentikan dan berkata, berhenti berbicara. Jangan berteriak-teriak. Ya. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dan apa yang Bartimeus lakukan? Bartimeus berteriak lebih keras. Dia berseru lebih keras lagi. Sampai Yesus berhenti. Dan bertanya kepada Bartimeus, apa yang kau ingin aku lakukan bagimu? Dan Bartimeus berkata, aku ingin melihat Tuhan. Dan Bartimeus pun matanya bisa melihat kembali. Mujizat terjadi karena emunah ini tadi. Bartimeus percaya, punya iman bahwa Yesus bisa menyembuhkan dia dan ingin menyembuhkan dia. Bahwa Yesus tidak kekurangan kuasa untuk bisa mencelikan matanya. Dan saya mau beritahu buat saudara, ini yang Tuhan katakan kepada saudara hari ini. Datanglah seperti Bartimeus ini. Tuhan bukan cuman mampu menyembuhkan dan memulihkan dan melepaskan dan memberkati saudara. Tapi Tuhan juga mau mempercayai bahwa Tuhan mampu dan mau itu penting. Tapi lebih penting lagi adalah ketika Bartimeus melakukan sebuah tindakan kepada percayanya dia. Mengambil sebuah desakan, ya, teriakan dan seruan. Bahkan ketika dia berseru disuruh berhenti, bukannya berhenti. Bukannya marah dan kecewa kepada murid-murid Yesus. Tetapi justru dia berteriak lebih keras lagi Bartimeus ini. Inilah yang dimaksud dengan kata emunah itu. Iman yang aktif, iman yang agresif, iman yang bergerak, iman yang menaruh tindakan kepada apa yang dia percaya. Bukan iman yang pasif yang cuma menunggu. Nah, ada banyak sekali orang hari-hari ini. Mereka percaya Tuhan ingin memberkati, percaya Tuhan ingin menyembuhkan, percaya Tuhan ingin memulihkan. Tapi kemudian mereka pasif cuma duduk diam menunggu uang turun dari langit. Menunggu sesuatu yang mistik turun dari surga ke dalam rumahnya dia. Menunggu dengan pasif. Berdoa dan berharap dan meminta, siapa tahu ada transferan uang ke rekeningnya. Dengarkan ini saudara. Bukan itu yang dimaksudkan dengan emunah ini. Datanglah seperti Bartimeus yang buta ini. Berseru kepadanya. Berseru kepadanya. Nah, lihat kembali ilustrasi dari emunah dalam Habakuk ini saudara.
Ini dalam ayat pasalnya yang ketiga, ayat 17 sampai 19. Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17 sampai 19. Dikatakan demikian. Habakuk 3, 17 sampai 19. Dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Apakah ini seperti situasi saudara mungkin hari-hari ini? Pohon ara tidak berbunga, saham anjlok, bisnis saudara tidak menghasilkan. Bahkan mungkin saudara sedang dikejar bunga. Bukan bisnis saudara menghasilkan bunga, sehingga sudah bisa bayar bunga bank. Tapi saudara yang lagi dikejar-kejar dengan bunga bank hari ini. Itukah situasi saudara mungkin? Coba lihat terus. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Kalau tidak berbunga berarti tidak akan ada buahnya. Itu intinya. Artinya tidak produktif, tidak menghasilkan. Bisnis ekonomi saudara lagi betul-betul ada pada titik terendah. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Ada hasilnya pohon zaitun, tetapi mengecewakan. Mungkin ini situasi saudara hari-hari ini. Tidak produksi, tidak menghasilkan, tidak berbuah, tidak ada hasil. Bahkan lebih parah lagi, ada hasil tapi mengecewakan. Mungkin itu situasi saudara hari ini. Saya merasa ayat ini berbicara kuat buat beberapa saudara yang sedang mendengarkan saya. Beberapa pengusaha yang hari ini sedang mendengarkan saya. Dengarkan ini. Sekali lagi dikatakan hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Ladang bisnis saudara, ladang pelayanan saudara tidak menghasilkan makanan. Efek dari corona bukan cuma berdampak tentunya kepada para pengusaha-pengusaha. Saudara yang punya pabrik, saudara yang mungkin punya restoran, saudara yang punya hotel, semua bisnis terdampak. Seperti situasi dalam Habakuk pasal yang ketiga ini. Tidak berhasilkan, hasilnya mengecewakan, tidak berbunga, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, sumber yang diharapkan yaitu ladang menghasilkan gandum, tidak menghasilkan gandum, panennya gagal. Wow. Kambing domba terhalau dari kurungan. Ternak saudara juga lari keluar dari kurungannya, terhalau dari kurungannya. Karena sudah tidak bisa memberi makan lagi. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini udah situasi yang paling parah. Kalau berbicara tentang ekonomi. Gandum, kambing, sapi, anggur, pohon ara, semuanya. Pohon zaitun, ini berbicara tentang sumber-sumber jenis-jenis bisnis, usaha-usaha yang merupakan sumber kehidupan masyarakat Israel pada waktu itu. Tapi dikatakan semuanya mengecewakan. Semuanya tidak menghasilkan sama sekali. Dan kemudian lihat kalimat berikutnya. Inilah emunah saudara. Di saat titik terendah. Dikatakan begini, itu bukan titik tetapi koma. Ya, namun, oh ya bisnis memang lagi kacau. Namun, oh ya hotel lagi sepi, restoran juga sepi, manufacturing nggak produksi hari ini. Namun, itu bukan titik tapi koma. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Wow. Ya, ekonomi memang lagi kacau. Ya. Ada pada titik terendah mungkin. Situasi bisnis ekonomi saudara.
Tapi Habakuk dia berkata, aku tetap percaya. Aku tetap emunah. Aku tetap punya iman. Apa yang dilakukan? Sebagai orang yang punya iman dan percaya kepada janji Tuhan pada saat kritis dan krisis secara ekonomi ini, apa yang Habakuk lakukan? Pesannya Habakuk adalah ini, walaupun dikatakan semuanya hancur habis, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Wow, inilah saudara emunah. Dia tidak berkata, ya sudah habis mati aku, dagang sepi tutup aja toko, pabrik gak bisa produksi, gak ada bahan baku, ya sudah tutup saja, gak ada harapan lagi. Bisnis bakal disita bank, ya sudah, gak bisa berbuat apa-apa lagi. Habakuk dia berkata di sini, tapi aku percaya, karena orang percaya hidup oleh iman. Orang benar dia hidup oleh percayanya. Orang benar dia akan emunah, beriman tetap kepada janji Tuhan. Dan bukti dia punya iman adalah ini. Dikatakan, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ini waktu untuk saudara bersorak, teriak dan berkata, haleluya. Ya, bisnisku memang lagi turun, memang ekonomiku lagi berantakan, mungkin ya usaha saudara semua pada mentok dan tidak ada yang berjalan. Tetapi Habakuk berkata, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Aku bersorak karena Tuhan. Dan bukan cuma aku bersorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bersuka cita di dalam Tuhan, merayakan perayaan, hatinya penuh sukacita. Merayakan keselamatan yang datang dari Tuhan. Dan bukan cuma itu, dikatakan di sini, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Dia ucapkan itu, Tuhan Allahku itu kekuatanku. Dan dia menjejakkan kakiku di bukit-bukit batu. Wow, inilah emunah. Bukan cuma percaya yang pasif, tapi percaya yang aktif. Menaruh tindakan ke dalam percayanya. Habakuk dia berkata di sini, walaupun semuanya lagi turun, ekonomi berantakan, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan. Aku akan beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkanku. Aku akan berkata, Tuhan dia adalah kekuatanku. Tuhan dia adalah keselamatanku. Dia yang telah mengangkat aku dan menjejakkan kakiku di gunung batu itu. Inilah yang saudara lakukan hari ini. Bangkit berdiri, berteriak, bersorak. Bahkan dikatakan dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Sudah tahu apa artinya itu saudara? Kaki rusa itu artinya kaki yang akan lompat, berjingkrak-jingkrak dan berlari dengan cepat. Apapun situasinya, dia berjingkrak-jingkrak. Dia menari-nari, dia bersyukur. Dan inilah saudara, emunah, iman yang seperti inilah yang membuat surga bertindak. Ini yang membuat Tuhan turun dari tahtanya 2000 tahun yang lalu. Ketika Paulus dan Silas, dia di lockdown di penjara yang paling gelap di kota Filipi, saudara. Karena dia melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Karena banyak mujizat terjadi, dukun bertobat. Sampai akhirnya dia difitnah dan masuk penjara. Tapi di penjara itu dia tidak pasif, diam, pasrah. Ya sudah mati, ya mati. Ya kata-kata negatif keluar dari mulutnya. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia emunah, dia punya iman, dia percaya. Dan percayanya inilah. Dia bertindak, dia mulai menyanyi. Dia mulai berdoa, dia mulai bersorak. Dan tawanan di sebelah kiri kanannya mendengarkan. Mereka menyanyi, mereka bersorak. Mereka melompat, mereka berteriak. Itulah saat kemudian surga turun. Itulah saat kemudian Tuhan bertindak dari surga. Dan penjara itu goncang. Penjara itu goncang. Rantai yang membelenggu mereka terlepas.
Dan bukan cuma mereka yang terlepas dari belenggu dan penjara mereka terbuka, tapi juga penjara-penjara yang lain pun ikut juga terbuka. Dengarkan ini saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ini bukan waktu untuk kita menangis dan meratap. Ini bukan waktu untuk kita play a victim, memainkan peran sebagai orang yang jadi korban. Korban corona, korban masalah, korban ini, korban itu, karena ini, karena itu. Ini bukan waktunya. Bukan waktunya untuk mengasihani diri sendiri, sembunyi dan kemudian pasif dan menunggu ada mujizat turun dari langit. Tidak. Paulus dan Silas tidak seperti itu. Sebagaimana Habakuk 3 ini katakan, walaupun sekali lagi pohon ara tidak berbunga, hasil buah zaitun mengecewakan, tapi Habakuk berkata, namun aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Dia. Aku akan beria-ria di dalam Dia, Tuhan yang menyelamatkanku. Wow, kakiku akan seperti kaki rusa berjingkrak melompat. Dia angkat kakiku di atas bukit batu. Dan berkata, Tuhan Dia adalah kekuatanku. Inilah saudara emunah. Iman yang aktif, iman yang agresif, iman yang bertindak. Iman yang mendesak Tuhan untuk kemudian melakukan apa yang Dia janjikan. Ketika Paulus Silas tadi, dia menyanyi, dia bersorak di tengah-tengah lockdown di tempat paling gelap di penjara di Filipi. Itulah yang kemudian membuat surga terbuka. Tuhan turun di penjara itu dan banyak orang diselamatkan. Kepala penjara itu diselamatkan. Paulus dilepaskan. Banyak orang mendengar. Siapkan diri saudara di tengah-tengah lockdown ini. Ketika saudara dengan penuh percaya dan iman lakukan seperti yang Paulus lakukan. Dengan penuh percaya lakukan apa yang Habakuk katakan di sini pasal 3 ini. Beria-ria bersorak-sorak. Siap-siap Tuhan buat mujizat buat saudara. Coba dengarkan beberapa quote tentang emunah ini. Tentang iman ini dalam bahasa Ibrani, dalam konsep Ibrani. Yang pertama adalah emunah. Itu artinya adalah ini. You see the light with your heart when your eyes only see darkness. Jadi emunah, iman itu begini. Iman itu melihat terang di dalam hatimu. Walaupun dengan mata jasmanimu yang kamu lihat cumanlah kegelapan. Itulah iman. Iman melihat terang walaupun secara jasmani yang ada cuman gelap, saudara. Emunah is a choice to trust even the road ahead seems uncertain. Iman dia berkata, emunah dia berkata, dia memilih untuk percaya. Dia memilih untuk tetap percaya. Walaupun jalan di depan ini gak pasti. Itulah emunah, iman. Emunah dia berkata begini, emunah is daring the soul to go beyond the eyes can see. Sebuah keberanian untuk tetap percaya. Keberanian untuk percaya, untuk berjalan. Sebuah keberanian dalam jiwa untuk berjalan melampaui apa yang mata ini bisa lihat. Terakhir emunah dia berkata begini. Emunah tell us no matter whatever lays ahead of us that the Lord's already there. Emunah dia berkata begini. Apapun yang ada di depanmu, segelap apapun, sejahat apapun, sekacau apapun di depan ini. Emunah dia berkata, iman dia berkata, Tuhanku sudah ada di sana. Jadi aku tidak akan takut, aku tidak akan mundur. Karena Tuhanku dia ada di sana. Satu ayat terakhir saudara, yang display tentang emunah ini. Atau iman ini dalam konsep Ibrani. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu. Ini covenant blessing buat saudara. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau, perhatikan di janji Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau. Dan membuat namamu masyhur.
dan engkau akan menjadi berkat. Dan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuki orang-orang yang mengutuki engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow, what a promise. Ini janji Tuhan buat saudara. Dan dikatakan kita di dalam Yesus diberkati dengan berkat Abraham. Jadi janji Tuhan kepada Abraham ini, janji Tuhan memberkati, janji Tuhan akan membuat namamu besar, memasyurkanmu, mempromosikanmu, menjagaimu. Dan engkau menjadi berkat bagi semua bangsa, lewat hidupmu engkau menjadi berkat buat seluruh dunia. Janji yang luar biasa, ambil itu dalam hati saudara, ambil itu buat keluargamu dan buat anak-anakmu. Tetapi itu janji hanyalah tinggal janji. Kalau kemudian kalimat berikutnya ini, ayat berikutnya, ayat yang keempat, tidak dilakukan. Kuncinya ada pada kata ini, ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Tuhan panggil Abraham. Berkata, pergi ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Artinya Abraham belum tahu negerinya ada di mana. Tapi Emunah berkata, aku sudah lihat tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Walaupun dia belum lihat dengan mata jasmani, mata hatinya dia sudah lihat tanah itu. Inilah Emunah, iman. Janji luar biasa. Ada 7 janji berkat Abraham yang Tuhan katakan di sini, dan ini janji juga berlaku buat saudara, keluargamu dan anak-anakmu. Tapi sekali lagi, emunah adalah iman yang agresif dan aktif. Kalimat ini yang paling penting. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abraham pergi, artinya dia bertindak, dia bergerak. Inilah saudara yang Tuhan inginkan hari-hari ini saudara lakukan. Pergilah Abraham, walaupun belum tahu tanahnya di mana. Karena Tuhan akan tunjukkan kepadanya. Bagaimana caranya dia akan menjadi berkat, jadi bangsa yang besar, jadi masyhur. Keturunannya memberkati sementara dia mandul. Dia belum tahu semuanya itu. Tetapi inilah iman. Abraham pergi. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Abraham bukan pergi sesuai dengan apa yang dipikirkan, yang dia rasakan. Enggak, Abraham pergi sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saudara yang diberkati Tuhan, ini iman seperti inilah yang hari ini Tuhan ingin kita miliki. Dan ini yang Tuhan mau impartasikan dalam roh saudara. Karena iman pertama-tama itu bukan ada di pikiran, tapi iman itu adanya dalam roh saudara. Iman adanya dalam roh saudara. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Apapun saat ini, mungkin seperti Habakuk tadi katakan, pohon ara mengecewakan, minyak zaitun tidak menghasilkan. Ya, hari ini pilih untuk saudara berkata, tapi aku akan beria-ria, aku akan bersorak. Tuhan akan mulai buat mujizat ketika saudara mulai bergerak, ketika saudara mulai bertindak. Mujizat selalu terjadi dalam konsep iman Ibrani. Mujizat terjadi ketika saudara mulai bergerak. Karena ketika saudara mulai bergerak mengikuti arahan Tuhan, itulah yang akan membuat Tuhan mulai bergerak. Yang akan menjadi trigger Tuhan mulai bergerak. Dan percepatan demi percepatan akan terjadi. Mujizat demi mujizat terjadi. Kemuliaan demi kemuliaan Tuhan akan nyatakan buat saudara. Ini bukan waktunya untuk saudara diam pasif dan kemudian menunggu ada orang yang buat sesuatu untuk saudara, ada orang yang gendong saudara, ada orang yang jemput saudara, ada orang yang nawarin pekerjaan buat saudara. Ini bukan waktu saudara hanya diam berdoa dan pasif, bukan itu. Bukan itu. Ketika Musa dengan bangsa Israel diperhadapkan dengan laut merah di depan dan tentara Fir'aun di belakang. Dan Musa dia berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menghentikan doanya Musa dan berkata, Musa stop crying. Berhenti berteriak berseru-seru. Dan Tuhan berkata, what's in your hand? Apa yang ada di tanganmu? Tuhan berkata, tongkat.
Dan Tuhan berkata, pakai tongkatmu, move. Pakai tongkatmu. Kalau engkau punya iman, kamu percaya, pakai apa yang ada di tanganmu. Dan Musa ulurkan tongkatnya dan Laut Merah terbelah dua. Dengarkan ini saudaraku, mujizat terjadi bukan saudara ketika Musa hanya diam dan berdoa menunggu untuk laut terbelah sendirinya. Enggak, mujizat terjadi ketika Musa berhenti berdoa, berhenti mengasihani diri sendiri. Dengan iman pakai gunakan apa yang Tuhan sudah taruh di tangannya. Dan laut pun terbelah. God will make a way where there is no way. Buat saudara, dia akan buka jalan di mana tidak ada jalan. Apa yang ada di tanganmu hari ini? Dan ini konsep emunah, iman dalam konsep Ibrani. Bukan iman yang pasif, tapi iman yang agresif dan bergerak. Ini yang terjadi dengan janda yang suaminya mati. Dan debt collector akan datang mengambil anaknya sebagai jaminan karena ibu janda ini tidak bisa bayar hutangnya dia. Nabi Elisa datang dan berkata, apa yang ada padamu? Dan ibu janda ini berkata, hanya buli-buli yang isinya minyak sedikit. Dan Tuhan berkata, isi dengan penuh, kumpulkan bejana-bejana. Aku akan buat mujizat dari buli-buli kecil itu. Inilah emunah. Inilah iman dalam konsep Ibrani yang benar. Bukan iman yang pasif, tapi iman yang melihat apa yang ada dan mulai bergerak dari yang ada itu. Tuhan selalu buat mujizat dari apa yang ada itu. Tuhan selalu berkata, angkat tilammu dan berjalanlah. Dan orang lumpuh itu berjalan ketika dia mulai bergerak dan angkat tilamnya. Mujizat terjadi. Lazarus yang mati 4 hari sudah bau busuk. Mujizat terjadi kapan? Ketika Marta Maria dia gulingkan batu itu. Ada tindakan. Dan ini yang saudara Tuhan ingin lakukan. Ketika sudah mulai bergerak, bertindak. Yang kecil sekecil apapun. Sumber, titik, apa yang ada di tanganmu. Ketika kau mulai bergerak, lihat mujizat Tuhan buat untuk saudara. Mari saudaraku, berdiri bersama-sama dengan saya. Yuk kita akan berdoa, kita akan nyembah Tuhan bersama-sama. Yuk saudara terima impartasi, terima emunah ini. Imannya Tuhan ini. Iman yang agresif, iman yang mendesak Tuhan, iman yang bertindak dan bukan iman yang pasif. Yuk kita berdoa bersama-sama saudara. Mari berdiri bersama-sama dengan keluarga dimanapun kau berada. Ya kecuali saudara lagi setir mobil mungkin. Kalau setir mobil, saudara mau parkir mobil pinggir jalan dan ikut berdoa bersama-sama dan menyembah Tuhan bersama-sama. Karena miracle, ada mujizat di mobil saudara. Ada mujizat di ruang tamu saudara. Ada mujizat sudah ada di rumah saudara, mujizat itu. Tinggal saudara bergerak, bertindak dari sana saudaraku. Tuhan Yesus memberkati, yuk kita akan sama-sama berdoa dan menyembah Tuhan. Mari saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bawa hati kita sama-sama. Kita sudah dengar pesan Tuhan tentang emunah, iman. Bukan iman yang pasif, tapi iman yang agresif, iman yang bertindak. Bukan iman yang menunggu diam, tapi iman yang mulai melihat apa yang ada. Dan mulai bergerak dengan itu. Yuk kita datang. Kita perlu iman dari Tuhan ini. Bukan dengan kekuatan kita. Kita datang yuk. Hidupku tanpa Tuhan yang bisa. Tak mampu sendiri. Mari katakan sama-sama. Kaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu yang berseru. Pegang
lagi buat saudara. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun inilah iman, inilah emunah. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, dan Dia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Inilah emunah, saudara. Titik terendah apapun yang sedang kau hadapi, masalah terhebat apapun, ekonomimu seberantakan apapun, itu baru koma, itu bukan titik, itu bukan akhir. Itulah bagaimana iman melihat. Emunah, dia melihat terang pada saat mata jasmanimu hanya melihat gelap. Iman, emunah, dia berkata, dia memilih untuk percaya. Percaya bahwa ada jalan di depan, walaupun di depan masih belum pasti seperti apa. Emunah, inilah sebuah keberanian dalam jiwa, keyakinan percaya, walaupun belum pasti di depan seperti apa. Emunah, dia punya keyakinan berkata begini, iman yang berkata bahwa segelap apapun di depan, Tuhan sudah ada di sana. Kau datang dengan segenap hati bersama dengan keluargamu, suami istri, ayah, orang tua, di isi-isi rumahmu saat ini, datang dengan sungguh-sungguh. Katakan, bukan dengan kekuatanku, kuatku, kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku akan menjamu dan berseru, pertolonganmu datang darimu. Tanganku cukup kuat untuk mengangkatmu dari kejatuhan sedalam apapun. Tanganku cukup kuat untuk menopangmu
bahkan untuk menggendongmu dan terus menuntunmu, sebab engkau tidak bisa berjalan sendiri masuk ke dalam seluruh janji yang telah kusiapkan bagimu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambilmu dari tanganku, kata Tuhan. Genggam tanganku erat-erat, dan aku tidak akan pernah lepaskan kau dari genggamanku. Percaya, mudah, iman yang bergerak, iman yang bertindak, dan iman yang agresif. Percaya sungguh-sungguh. Itu yang diperlukan hari ini. Just believe. Just believe. Percaya apa yang dia katakan. Gak peduli apa yang dunia ini katakan. Emunah itulah iman, keyakinan yang bertindak atas dasar apa yang Tuhan katakan. Karena itu, arahkan hatimu saat ini. Jadi kita nyanyi sama-sama dan katakan, Jesus I believe. Jesus I believe. I will worship you. I will worship you. I will worship you. I will worship. Just sing together. I worship you. I will worship you. I will worship you. Will worship. Sembah dia sama-sama. I will worship you. I will worship you. Worship him in the spirit and truth. I will worship. I will worship you. I will worship you with all I am. Saat ini persiapkan hati saudara untuk terima impartasi dari hati Tuhan. Bukan iman manusia, bukan iman yang pasif, tapi iman yang aktif, iman yang bergerak, iman yang matanya terbuka untuk melihat, iman yang telinganya untuk mendengar. Emunah, iman yang bisa melihat terang dengan hatinya di tengah-tengah gelap yang pekat. Iman yang melihat jalan dengan mata hatinya walaupun dengan mata jasmani belum ada jalan. Iman yang melihat kesembuhan walaupun secara fisik belum terlihat ada tanda-tanda perubahan dan kesembuhan. Iman yang dimulai dengan apa yang ada padamu. Tongkat yang kecil yang di tangan Musa itu menjadi alat mujizat terjadi, laut merah terbelah dua. Tuhan buka jalan di mana tidak ada jalan. Nah saat ini mari angkat tangan saudara, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu saat ini. Mungkin masalah ekonomi buat saudara, mungkin masalah sakit penyakit buat saudara, mungkin masalah keluarga bagimu saat ini. Just believe, hanya percaya saja. Janjinya ya dan amin bagimu. Percaya dan mulai bergerak. Mari terima saat ini. Kalau kau sakit, taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit saat ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini, buat semua umatmu yang sedang mendengarkan hamba-Mu berbicara, Tuhan Yesus, kuasa-Mu tidak bisa dibatasi dengan ruang dan tempat saat ini. Saat ini aku ucapkan perkataan iman saat ini dan berkata, sakit penyakit yang ada dalam setiap tubuh umat-Mu, kanker, tumor, ginjal, darah tinggi, apapun sakit penyakit, bahkan mungkin mereka yang sedang ada saat ini diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, diikat oleh roh stres, ketakutan, panik, trauma,
Di dalam nama Yesus Kristus saat ini, aku ucapkan kelepasan di dalam nama Yesus. Setiap roh yang mengikatmu, aku perintahkan dalam otoritas nama Yesus, aku keluar. Setiap roh yang menekan, stres, depresi, kebingungan, disorientasi, tawar hati, kecewa, marah, dalam nama Yesus saat ini tinggalkan jiwa mereka. Setiap roh yang menekan, dan aku ucapkan kesembuhan saat ini buat jiwa mereka. Kesembuhan buat tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Yesus Tuhan, kanker disembuhkan, darah tinggi disembuhkan, kemandulan disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Saat ini ginjal disembuhkan, diberikan ginjal yang baru, diberikan jantung yang baru, paru-paru yang sembuh dan sehat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saat ini, apapun sakit penyakitmu saat ini, katakan I believe, aku percaya, aku sudah sembuh. Dan mulai bergerak, gerakan tubuh saudara, mulai cek sakit penyakit di tubuh saudara sekarang ini, dan katakan saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Angkat tilammu dan berjalanlah saat ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kesembuhanmu saat ini dalam nama Yesus. Saudara yang punya masalah dengan keuangan, dengan ekonomi, buat bisnis saudara sekarang ini, dalam nama Yesus hamba berdoa Tuhan, sebagaimana Engkau buat mujizat buat ibu janda itu dengan minyak yang sedikit dibuli-buli itu, di dalam nama Yesus Tuhan, saat ini mujizat terjadi. Dengan yang sedikit yang Kau punya saat ini, ambil itu, kelola itu di dalam nama Yesus, dan lihat Tuhan buat mujizat keuangan bagi bisnis saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan tebus semua kerugian yang selama beberapa bulan dalam bisnismu. Keuanganmu disembuhkan, disehatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mujizat keuangan terjadi. Hikmat untuk bisnis, hikmat untuk mengelola, hikmat untuk startup yang baru. Dalam nama Yesus Tuhan berikan. Ada divine wisdom, ada kreativitas ilahi yang akan menuntun saudara untuk memulai sebuah usaha yang baru, bisnis yang baru yang belum pernah kau pikirkan sebelumnya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pintu-pintu yang tertutup terbuka bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ini pintu berkat, pintu kesempatan, pintu anugerah dibuka lebar bagimu. Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa, buka mata hati untuk melihat pengharapan yang ada dalam panggilan mereka sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami meteraikan mujizat ini, impartasi emunah, yaitu imannya Tuhan sendiri yang ada dalam hati mereka semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima mujizat Tuhan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan sama-sama, amin. Bangkit, bersorak, beria-ria dalam Tuhan, berjingkrak-jingkrak dalam Tuhan. Syukuri mujizat saudara saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, kita berdiri sama-sama dan angkat tangan saudara, dan terima berkat dari Bapa di surga di akhir ibadah kita hari ini. Wow. Kasih-kasih Tuhan, terimalah saat ini anugerah, damai sejahtera dari Bapa di surga. Kasih Tuhan Yesus yang sempurna tanpa syarat, yang Dia nyatakan lewat pengorbanannya di atas kayu salib bagi kita. Kuasa Roh Kudus dengan segala karunia-karunia saat ini memenuhi hidupmu, melengkapimu dengan kuasa yang kau perlukan untuk mengerjakan, menyelesaikan kehendak Tuhan dalam generasimu, menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Kau tidak kekurangan satu kuasa dan karunia apapun yang kau perlukan. Mari aminkan berkat Tuhan ini. Diberkatilah keluargamu, diberkati orang tuamu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati studimu, diberkati perjalananmu. Apapun yang kau kerjakan dan kemanapun kau pergi, di sana ada berkat Tuhan yang menyertai sepanjang umur hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.